Belum. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih perlu mundur lagi kan? Ya, nanti kalau kita sikil itu akan mundur mas. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema hari ini yang disodorkan ke saya suku Angel, Angel, suku Angel, karena Bapak Ibu ini pesertanya beragam dari dosen ada beberapa materi di sekolah aduk dan berubah supaya bisa diterima. Mohon maaf yang hanya lulusan SMA tapi juga tidak dianggap terlalu rendah oleh profesor. Ya, itu rumitnya di situ Bapak Ibu. Yang kedua, karena ini hanya pengajian yang hanya 45 menit, sementara tema yang disodorkan kepada saya itu adalah sebuah tema proyek besar. Tema proyek besar. Tadi judulnya berdasarkan dakwah kampus dan pencerahan umat. Itu 2 SKS saja nggak cukup buat aku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada masih ya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya coba untuk saya sederhanakan sebisa yang saya lakukan, Bapak Ibu, dengan mungkin sedikit agak ringan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama saya akan bicara dakwah Bapak Ibu. Selama ini dakwah difahami sebagai pidato, sehingga ketika mahasiswa masuk di fakultas saya, di fakultas dakwah, itu selalu bayangannya, maaf Pak, saya enggak punya bakat pidato. Ya. Padahal dakwah bukan semata-mata pidato. Saya mohon maaf agak pelan sambil nunggu yang absen belakangan. Kan masih banyak. Jadi kalau nanti langsung kan nggak nyambung. Sehingga kalau kemudian kita bicara dakwah, banyak orang yang memahami mubalik. Sekali lagi mubalik, pembicara, tabligher, kalau bahasa tukang tabligh. Dan kemudian ketika saya bicara di mana-mana, lalu orangnya, Bapak mengajar di mana? Jawaban saya, maaf, saya di fakultas dakwah. Jawabannya langsung, oh ya pantas. Jadi kesannya memang begitu Bapak Ibu. Ya. Padahal kalau kemudian kita pahami dakwah lebih jauh, nanti Bapak Ibu yang merekam ini, nyoteng ini, bahkan nanti yang mengedit ini, dia adalah dai yang luar biasa. Jadi dai sesungguhnya dia yang nanti mengupload, yang merekam, mengedit, mengupload, dan kemudian dapat follower banyak. Ya kan gitu. Ini nanti di channel Bandung Diri kok Nimus. Oh Nimus. Mau tolong Dewi apa pokoknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dai digital hari ini, wah itu lebih dahsyat Bapak Ibu. Seseorang yang semula ingin dalam tanda petik dijatuhkan, gara-gara bisa berubah menjadi terkenal dan mendapat posisi terhormat. Masih ingat kalau saya tanya ke sana, ngerti Zahara?
Ya kan gitu. Ya contoh ringan, semula diupload itu dalam rangka mungkin niatnya negatif, jadi masih mungkin ya, kita nggak tahu. Mungkin niatnya negatif, tapi dampaknya justru positifnya luar biasa. Tapi mohon maaf, kalau Bapak Ibu nggak punya passion untuk menjadi ahli tasawuf sepertinya ini rasa milu-milu, malah tambah remuk ya. Kan gitu loh Bapak Ibu. Ya ini maaf ya, salah satu adegan yang kemudian menarik itu saya nggak bicara benar salah, tapi hanya membaca yang tampak saja. Itu ketika mau disantet, ya kan, lalu kemudian pura-pura berhasil, yang nyantet itu sendiri luar biasa. Jadi ditanya, Anda, saya itu disantet, katanya disantet biar stroke, maka biar yang nyantet seneng, saya pura-pura stroke. Udah terang gampang loh. Ya. Dan maaf, saya dengan kita semua kalau nggak punya kemampuan itu, rasa pura-pura stroke. Stroke itu kan repot. Loh gitu loh Bapak Ibu. Ya ini kan makomnya berbeda-beda, nggak bisa kemudian dibuat sama. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sekedar contoh bahwa kemudian dai hari ini dakwah dan dai perkembangannya sangat luar biasa. Maka ketika kemudian kita bicara kampus sebagai pusat dakwah, itu jangan kemudian membayangkan semua dosen Unimus menjadi ustaz. Ya, jangan bayangkan semua dosen pegawai Unimus menjadi ustaz-ustazah. Ketika nanti Bapak Ibu di kampung tempat tinggal kita masing-masing bisa menunjukkan peran kita sebagai warga masyarakat yang baik, lalu keberadaan kita diakui kebermanfaatannya, maka kemudian kita bisa menjadi dai Unimus. Ya, bisa menjadi dai Unimus tanpa harus khotbah Jumat, apalagi ibu-ibu kan ya, nggak akan ada yang mungkin akan khotbah Jumat. Contoh begini Bapak Ibu, di Semarang ini ada keyakinan unik, kalau ada orang mati hari Sabtu, maaf yang ahli yang Semarang akan tahu ya, katanya deret-deret, gowo-gowo, ngejak konco, golek bolo, biar enggak ketularan mati, maka kemudian dia loroti apa? Ngerti berarti orang Semarang ngerti, loroti gendeng, terus gendengnya dipecah di depan rumah, ben ora melu mati. Itu sesungguhnya sedang melecehkan malaikat Israel. Ya, masuk malaikat disuap gendeng pecah. Ya. Tapi ketika kita ceramah besar-besar begitu untuk menghapus kepercayaan itu nggak gampang. Maka yang kita serang bukan itunya, waktu dewasa lorong itu mati nanti bertanggung jawab. Maka kemudian kita jelaskan tentang tugas malaikat. Cukup bicara tentang tugas malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat yang paling, kalau bahasa Semarangnya paling kritis, nggak pernah keliru nyambut nyawane wong. Ya kan? Pernah dengar kisah almarhum Gus Dur ketika opnam di sebuah rumah sakit, itu malam-malam dia bilang, Mas, aku tolong pindah dari rumah sakit ini. Ya. Kenapa Gus pindah? Ini kan bagus, pokoknya aku pindah. Tapi setelah berlalu, hari berikutnya cerita, Gus, ini udah pindah nopo. Wah, ini aku nyawa orang malaikat
nggak pernah keliru Bapak Ibu. Mohon maaf, nggak pernah keliru. Dan malaikat Israel alhamdulillah nggak pernah iseng. Loh kalau malaikat Israel iseng ngeri loh Pak. Dolan yang timus, mlebu masjid, terus pamorong yang dhuwur, nyawang kayak ngaji dolan ndape cabut kowe ya. Ya gitu loh Bapak. Maka tenanglah, kalau belum waktunya silakan dapetan Pak. Ya kan gitu tuh Pak. Terus kok diem berarti kan itu loh Bapak. Buat salah ini. Apa terus buat salah itu terus orang mati ya kan betul. Iya kalau mau jaga ya udah mati gitu loh Bapak Ibu. Sekaligus tasbih kan, betapa kadang-kadang kita begitu gampangnya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya cerita. Waktu itu saya cerita maka dalam semua ini, masih. Jadi ada malaikat itu ada kiai yang punya hubungan baik dengan malaikat Israel. Nah suatu hari kiai itu ketemu malaikat Israel di depan pondoknya. Loh, Israel kan udah kecil. Loh, mereka mau apa? Yang biasa tahu ini, jaga itu kan baganya nyangkut nyawane kok. Terus kok kanjeng dia ini aja nyangkuti, loh kok nyangkuti berarti akeh. Lah kalau dereng itu bukan sak tumpuk nih kok. Gambar itu stop nih kok. Ada santri mendengar melipir-melipir ngecek stok kopi. Begitu dibuka stok kopi paling dhuwur jenenge dene. Bagus ini. Bagus sekalian. Lalu apa kemudian dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf stok kopi diambil dibawa ke paling isor. Bagus sekalian yang dirahmati Allah. Habis Pak Yai menghidupkan Isak malaikat Israel pamit. Pak Yai, saya mau pamit, sudah mulai akan melaksanakan tugas. Mungkin ya dalam waktu 1 bulan, 1 tumbuk selesai. Nah terus, ya karena habis bidang-bidang dengan Pak Yai, biasanya itu saya ngambil urut dari atas. Untuk hari ini saya mengambil dari bawah. Terus ternyata Allah, santri itu langsung geblak. Mati meneh bos. Kita bisa bercerita dengan santai seperti itu untuk menjelaskan bahwa kalau sudah waktunya mati, bola balik kayak apa ya tetap mati. Tidak ada hubungannya dengan banting genteng dan sebagainya gitu. Ya, kita mengenal. Tapi kalau kita serang itu musyrik, itu emosi. Ya kan? Itu syirik itu. Itu kayak marah-marah. Tapi kemudian kita cerita yang ringan dan kemudian membuat orang diajak berpikir, lalu kemudian dan itulah Bapak Ibu pentingnya kemudian dakwah yang kemudian disampaikan dengan bijak ya lanjut saja ya. Nah itu menuju kebaikan dengan hikmah ya. Gimana caranya kemudian kita menjadi dai kampus yang kemudian sekali lagi pada berceramah di kampung-kampung kita nanti menyampaikannya dengan penuh hikmah ya. Tidak menyerang, tidak menyesat-sesatkan ya. Makanya kan kita sering bilang itu jangan mengkafir-kafirkan orang ya. Saya bilang orang kafir itu tidak usah dikafir-kafirkan. Sudah kafir kan itu. Yang sering terjadi justru yang unik Bapak Ibu, dulu para wali, para kiai zaman dulu, termasuk ya peluangnya mungkin dengan para habib juga. Ya, kalau kita kan tidak ada problem serius dengan masalah habib, ya kan mau habib, mau syarif, mau cair, siapapun orang itu ya kalau baik dihormati. Ya kan? Kalau ada orang menghormati orang agak berlebih, ya wajar, normal saja. Kita punya tradisi di kampus, kalau di kampus lah, di kampung orang menghormati Pak Lurah. Menghormati Pak Lurah itu biasanya juga menghormati anaknya Pak Lurah.
anak kiai langsung dipanggil Gus. Ya, hampir semua kiai putranya dipanggil Gus. Hanya anak saya yang dipanggil Guys. Oke, Ustaz ya. Ya, Masya Allah ya. Ya betul, Pak. Kalau umumnya putra kiai dipanggil Gus, anakmu dipanggil Guys. Ya, Bapak Ibu, ya. Jadi saya kembali. Kalau kemudian kita nggak ada problem serius dengan hal seperti ini, pokoknya orang baik ya dihormati, mau keturunan siapapun, ya. Dan orang menghormati orang itu ya biasanya salah satu faktornya karena putranya sinten. Nggak percaya boleh dicoba, yakin boleh dicoba. Nanti Unimus bikin aja acara catering, misalnya tumpengan. Ya, saya sengaja sebut kata tumpengan di Unimus supaya kita kemudian Muslim tidak anti dengan budaya Jawa. Tumpengan, lalu kemudian mohon maaf, kalau tak cilik-cilik melayu-melayu, ada yang nyenggol tumpengnya ambruk. Panitia berhubung, sopo sebelah ini menang buku rekoring, menang kabeh apa sih? Ya, berhubung itu. Kenapa? Dia menghormati orang tuanya. Kalau semua melayu meneh, orangnya golok-golok loh, Pak. Bermelayu dok, nah semua menang ya. Anak pahit keplak orang itu, boleh dibaca. Iya kan? Oh itu real Pak, di masyarakat dimanapun begitu biasa. Makanya mohon maaf dulu ya kan, Mas Tommy dihormati karena menghormati Pak Harto, betul kan ya? Ya. Mbak Puan dihormati karena menghargai Bu Mega. Tidak. Mas Ilham Habibie dulu kan pulang mau dipertemukan PNS dengan pangkat yang tinggi. Ini juga karena menghormati Bapak. Orang-orang menghormati AHY karena menghormati Pak SBY. Lalu salahnya di mana orang menghormati Gibran? Ayo salahnya di desa. Aneh Pak. Iya kadang-kadang nggak fair Pak. Iya. Saya khawatir dengan emosi nangkar dia dengan siapapun itu mergo kita bukan anaknya presiden Pak. Lebih pada posisi itu, ya, ya mohon maaf Bapak Ibu, ini sekedar untuk, ya karena yang saya lihat, yang saya hadapi ini adalah orang-orang yang mohon maaf ya, kalau pilpres pilkada itu sudah dipilih kalah terus ya kan? Loh iya, pas Pak Prabowo berhadapan dengan Jokowi 2015, ya kan? 14 ya, milih Prabowo kalah. 2019 memilih Prabowo menang kalah menang. Wahai Prabowo menang malah milih Anies. Memang gaya-gaya mengalami gitu loh. Bapak yang dinamakan maka biasa aja usah risau dengan yang sedang terjadi. Ini makna. Kembali Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita menyampaikan itu karena kemudian menyesatkan karena ulama-ulama dahulu termasuk Syarif Habib Wali itu berusaha keras mengislamkan orang-orang kafir Bapak Ibu. Hasilnya hari ini dai-dai baru yang kadang-kadang juga datang dari kampus itu, mohon maaf, saking semangatnya berislam, yang dulu para kiai mengislamkan orang-orang yang masih kafir, hanya gara-gara Islamnya hari ini nggak sesuai dengan yang dia inginkan, malah dikafir. Kafirkan. Mohon maaf. Saya ulangi, kalau mau menghindari Islam kafir, dulu orang-orang sesat yang kemudian belum tersesat di jalan yang benar, belum pada Islam, oleh para wali, para kiai diislamkan dengan segala tingkatan keimanannya. Nah sekarang ono dai-dai anyar Bapak Ibu, Islam malah disesat-sesat Bapak Ibu, hanya gara-gara belum sesuai dengan kita. Di sini kemudian gerakan purifikasi kadang-kadang perlu kemudian tidak gaspol
Tidak semua ngaji dengan model begini, kajian ini cocok. Kalau kita di kampus melakukan kajian seperti ini, tapi hasil meskipun belum penelitian serius, tapi hanya masih pengamatan, itu maaf, jamaah warga-warga kampung itu akan ikut bergabung ngaji dengan Muhammadiyah, itu agak berat karena dianggap terlalu levelnya terlalu tinggi, selalu ada begini, Pak. Wong kampung itu melu ngaji, bos ngaji mau pinter-pinter, gue catetan barang. Iya. Di cabang-cabang, ya kan, pengajiannya bergaya begini semua, pakai LCD, kemudian tulisan malah kadang-kadang waktunya bahasa Inggris, ya kan. Sing buka ke itu semua cowok salah, abang mana tuh? Kita sebagai Muslim harus sound system. Jamaah bingung dong, apa volumenya kurang gede? Gara-gara begitu loh, Pak. Kita akan jadikan SD Muhammadiyah menjadi SD dan favorit. Pokoknya ngomong ini wis asing salah ini. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada satu contoh yang nggak mungkin saya contohkan di dalam masjid, tapi ada yang minimal lucu Bapak Ibu. Muhammadiyah bergerak dengan data dan aurat. Padahal maksudnya itu akurat, maksudnya aurat. Orang berapa bos, berapa batal, kenapa tidak mau Solo? Boleh tidak? Tidak boleh. Dan terus, ya akhirnya deadlock mening deadlock. Berarti persoalannya kencang apa ya? Begitu Bapak Ibu yang kedua kalau kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Kajian Islam yang agak serius begitu. Jangankan di masyarakat, di kampus saja. Padahal kalau ngaji terlalu serius, orang nggak siap Pak. Komentarnya ngaji mau kuliah, bagaimana? Iya, ketika kita agak serius. Maka Bapak Ibu, kalau di kampus kita bisa melakukan kajian-kajian Islam yang agak serius, mungkin di kampung ketika materi itu telah sampai kepada kita nanti membentuknya di kampung tidak harus dengan gaya begini. Karena kita dari kampus ke masyarakat, kehadiran kita sekali lagi diakui adanya. Jangan sampai kemudian maaf, alhamdulillah, dosen Unimus kemudian jadi masalah di kampungnya. Alhamdulillah minta. Karena kita membawa nama besar Muhammadiyah. Loh Pak, kamu ini kok kamu kebanyakan belas? Kan dosen Unimus, dosen, tapi nama jenderal kamu belas bos. Mohon maaf, saat kampung itu Pak, angker jalan enggak kecuali deadlock. Jadi ini Pak mau sebelumnya enggak, itu enggak cuma itu Pak. Ini Bapak Ibu, dan sering saya sampaikan, banyak kegiatan keagamaan Muhammadiyah itu dari rumah ke rumah, dari gedung ke gedung, akhirnya masjidnya ketinggalan. Ya. Alasannya mau penang, masjidnya diambil alih orang lain. Bukan diambil alih orang lain, orang bonggoni, buat tinggal. Ya. Duhur asar di kantor, maghrib kesel, isya kemurol. Orang kali ngecek, syukur angin mana teman? Bapak Ibu, begitu hari Sabtu Minggu, perai, Sabtu Ahad libur, itu kemudian panen imam cuma duhur karo asar Pak. Pak, imam maghrib, wah aku spesialis duhur Mas. Saya nggak bisa maghrib, kenapa? Suara saya jelek. Banyak alasan Bapak. Akhirnya diimami oleh orang lain. Terus kemudian cara ibadahnya nggak sama persis, kita mulai komentar. Masjid kita dipakai orang lain, bukan dipakai orang lain. Kitanya aja yang nggak mau mengamalkan.
dari rumah ke rumah, dari gedung kan begitu. Maka kemudian ini Bapak Ibu, bukan hikmah, kajian Islam. Kemudian Bapak Ibu juga bisa dilakukan diskusi-diskusi Bapak Ibu. Ya misalnya sudah saatnya kita berdiskusi, misalnya nanti ada artis transgender datang ke sini, bukan sangat mungkin kan dalam rangka ada artis datang kemudian kita endorse untuk kemudian membuat testimoni atau apa, terus mampir negeri kebetulan maaf dia transgender, saya nggak mau sebut nama lainnya, dia dulu namanya Yanto, setelah jadi artis namanya Yanti. Itu kira-kira dia datang pakai jilbab, nanti sholat jamaahnya gimana? Main soft laki-laki atau main soft perempuan? Ya kan? Jumatan gitu. Daripada nunggu nengok kali Jumatan yang buat dikancani ibu dosen. Begitu dia lupa nangis. Oh ini terus iya. Sholat bersebelah dengan beda jenis kelamin gimana hukumnya? Rampok enggak? Ini namanya diskusi keagamaan. Nanti mohon maaf, ekstrimnya kemudian dia menawarkan mari umroh bersama. Kira-kira ihramnya pakai laki-laki atau perempuan? Iya kan? Kalau pakai ihram perempuan padahal dia laki-laki, jelas pelanggaran kain ihram karena laki-laki harus tidak berjahit. Tapi kalau dia pakai pakaian ihram laki-laki, pas tawaf dibuka separuh pundaknya, itu jamaah kira-kira sok orang. Iya, harusnya subhanallah walhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, tambah rekod dah. Sampai rantau Pak, untuk mati, itu adalah kunjungan yang mudimus dia meninggal dunia. Kira-kira yang memandikan Pak Mudin kok punyai. Kalau Pak Mudin mungkin terus organ yang tampak itu perempuan, membuat nanti kerohanian rumah sakit itu bingung kan? Dibusi wong lanang kok untuk wedo, dibusi wong wedo boleh lanang, apa terus itu ini wae habis dibawa nunggu cucian mobil, semprot, apa begitu? Lagi ke depan. Iya, yang begini-begini ini kampus harus mengaji. Iya. Setelah itu nanti sholat jenazah, kira-kira domirnya Allahumma ghfir lahu atau Allahumma ghfir laha. Apa nanti dengan gabung grafis Allahumma ghfir lahu wa'afihi wa'afuha bergumbil lanang terus bedol. Begitu loh Bapak Ibu, diskusi Pak. Maaf yang ada jurusan gizi kan ya? Iya. Itu seandainya, saya nggak ngerti namanya, nanti tolong bisa dibahas diskusi ilmiah tentang makanan yang ekstra, yang lalu kemudian biasa dipakai diminum oleh para astronot. Kan gitu Pak. Mereka kan hanya bawa satu botol isi kira-kira 30 untuk 30 hari. Nah itu kalau bisa dijual bebas, terus diminum untuk sahur, puasanya sah apa enggak? Ya, sekali minum dia akan bekerja di perut untuk makan pagi, makan siang, makan malam tanpa lapar. Bahasa gampangnya doping, ya kan? Kalau kita kontrolnya tuh mengejangan, menggobek ini, masa ini dia tuh lapar, masa sahur itu gampang. Dari sengaja Prabowo, mas namanya tangi ngombe turunan. Nanti yang makan nambah-nambah itu jam 10 sudah mulai lapar, dia yang itu tidak kelaparan sama sekali sampai isak orang buko Prabowo. Sementara Pak Kiai pidatonya mantap, kita ini puasa dalam rangka agar bisa merasakan penderitaan orang miskin bagaimana enggak enaknya lapar. Nah kalau puasa model ini laparnya kapan? Apalagi
ramai wong miskin, tambah nesu meneh. Lah aku kok kon poso binomo ya. Sudah lapar binomo. Coba Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi yang kampus bisa mendiskusikannya dengan kampus. Termasuk kita sudah punya rumah sakit. Itu donor darah. Ya. Ada pendeta sakit, butuh darah, dan darahnya cocok dengan darah kita. Gampangnya begini, kalau nggak ada suntikan darah, dia potensial selesai, finish hidupnya. Tapi kemudian kita berikan donor darah kita, kalau dia sehat kembali, begitu sembuh, kristenisasi dijalankan, banyak orang murtad gara-gara dia. Melu dosa orang. Dan seterusnya. Kampus bisa untuk mendiskusikan hal begini. Dan kita perlu mengundang ahlinya. Mohon maaf, semua sesungguhnya sebagiannya sudah ada jawabannya, tapi sengaja untuk kemudian ini karena ceramah di kampus. Maaf kalau neng kampung saya akan nerang ini loh Pak. Iya. Orang kampung mesti ngoyak, nggak terus piye kan begitu. Ya, ini begitu. Dan masih banyak konsep perodoan, persusuan. Orang itu kan tidak boleh dinikahi dengan 3 sebab, ya kan? 1 sebab nasab, 2 sebab perkawinan, 3 sebab persusuan. Sekarang ibu-ibu mulai aktif di kantor, sehingga anak-anaknya dititipkan di TPA, tempat penitipan anak, dan teknologi sudah cukup bagus sehingga kemudian ibu-ibu bisa mengambil ASI-nya, kemudian dimasukkan ke dalam botol, dititipkan bersama bayinya, sehingga nanti meskipun ibu tidak ketemu langsung dengan bayinya, bayi tetap bisa minum ASI-nya. Di TPA itu banyak, ada 5-10 bayi. Sini anak kita nangis, kemudian dikasih ke susu ibunya. Sini nangis kasih. Ada yang nangis meneng-meneng, sini ASI-nya masih banyak di botol. Terus dilebur maaf, ini sumber saudara apa tidak? Sepersusuan apa enggak? Karena minum dari ASI yang dari ibu yang sama. Lalu pacaran, kenalan, rambut, nanti di 2040 ditembung musik. Kita kelihatannya pernah berkehidupan di tempat yang sama. Kira-kira aslinya ibumu tak ambil orang atau sebaliknya. Betapa ruwetnya kalau kemudian tidak ada jawaban. Iya, saya kasih PR. Iya, supaya kemudian dosen agama mikir serius. Banyak hal dan masih banyak lagi kalau membuat diskusi ilmiah tentang hal-hal seperti ini. Semuanya Bapak Ibu pasti kemudian kita temukan jawaban dan rujukannya, karena prinsipnya Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Ya, sholihun likulli zaman wa makan. Islam akan selalu sesuai dimanapun dan kapanpun. Ya. Tapi problem baru muncul. Iya. Bagaimana kemudian penggunaan alat kontrasepsi? Ya. Zaman Nabi belum ada. Ya kan? Ini itu belum ada. Tapi kalau kemudian kita cari rujukannya akan ketemu. Dulu ini sekedar contoh jawaban Pak. Bagaimana hukumnya tetap bisa hubungan suami istri tapi tidak ingin hamil, bla bla bla. Pakai alat ini, jawabannya kemudian dengan kias analog ketemu. Dulu di zaman Nabi ada seorang laki-laki muda, gagah, nafsunya besar, istrinya cantik, dia tidak bisa nahan, tapi dia takut karena kalau anaknya banyak dia bingung. Ya Rasul, nafsu saya besar, istri saya cantik, ini gimana? Sementara saya nggak ingin punya anak banyak. Namun kalau orang tua kan bilang, banyak anak, banyak rezeki. Itu aslinya
bukan titik, koma. Banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Asli ini ngomong Pak. Nah, ini ngomongnya berdua Pak. Ya Allah, beda ya. Nah, Bapak Ibu kenapa Allah? Ya begitu Bapak Ibu. Ternyata Nabi memberikan jawaban indah, yang jawaban Nabi menjadi rujukan BKKBN untuk menerapkan pola pembatasan kelahiran. Itu waktu itu Nabi menjawabnya azal saja. Nabi tidak mengatakan rasa mono, tidak begitu. Ya kamu tetap bisa lakukan karena itu hakmu, wajibanmu, tapi lakukan azal. Azal itu apa itu bahasa Indonesia yang pas? Tubuh metu ning jowo. Kira-kira begitu. Boleh. Ya, itu yang kemudian menjadi salah satu rujukan tentang bolehnya begitu alat kontrasepsi dan sebagainya. Itu pun nanti masing-masing dengan pembahasan karena masing-masing alat kontrasepsi berbeda sifat dan jenisnya. Begitu Bapak Ibu, lakukan kajian-kajian ilmiah. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan sosial. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengajak lagi-lagi hadir kita sebagai warga Muhammadiyah. Maaf, saya tidak lagi berpikir Bapak Ibu latar belakangnya apa. Pokoknya Bapak Ibu bekerja di Unimus, saya anggap warga Muhammadiyah. Titik. Dan kalau perlu, mohon maaf Pak Rektor, dicek yang belum punya kartu tanda anggota Muhammadiyah, NBM segera diurus. Ya setidaknya untuk pendataan jumlah anggota. Ya, Bapak Ibu, meskipun mohon maaf nanti di akhirat tidak bakal ditanya nomor NBM biro lah begitu. Ya kadang-kadang ada orang yang kenapa harus begitu kan di akhirat kita tahu ya memang tidak akan ditanya. Tapi ini kan kita ingin tertib administrasi. Nah kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan Bapak Ibu, ya alhamdulillah di Unimus punya lazismu. Alhamdulillah Bapak Ibu, lazismu sebagai fundraising bisa digerakkan sekitar gerakan untuk penghimpunan dana, bisa kemudian nanti untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, setidaknya saya sudah pernah sampai ke Banjarnegara, sampai beberapa kota itu kemudian kuliahnya di mana Mbak? Itu orang sudah tinggal di sana jajanan. Saya dulu kuliah di Semarang loh Pak. Di mana? Unimus. Saya pernah ke daerah Salatiga. Kemudian ada acara bareng-bareng. Kemudian ada kemudian saya tanya dulu kan saya dari Semarang Pak. Di mana? Saya dulu kuliah di Unimus. Nah, ini Bapak Ibu, gerakan-gerakan seperti ini perlu kemudian terus kita masukkan sebagai bagian dari kegiatan dakwah. Nah, yang hari ini dakwah digital Bapak Ibu, ya bikin, ya mohon maaf, saya yakin banyak anak muda bisa melakukannya. Apakah pakai Instagram atau pakai TikTok atau pakai apa saja, yang pendek-pendek. Masyarakat kita itu sekarang males nonton YouTube kesuwen. Jangankan tulisan itu Pak, anggar ngeser panjang banget langsung udah kayak tapi kalau video pendek, didelok ngekek. Iya, bisa. Bikin yang ringan-ringan. Dakwah digital Bapak Ibu. Apalagi sekarang dibantu AI bolos, gampang menang. Kalau nggak ada artis yang bisa untuk tampil membuat misalnya kalimat-kalimat pendek menggunakan pajak AI bisa. Tapi mohon maaf kemarin saya ngomong AI itu bikin masalah. Monggo Bapak Ibu, ya. Ketika aja dibuka di aplikasi AI, kemudian Bapak nulis apa, nanti akan keluar. Suwi rakyat ketemu. Ternyata dia nulisnya IAE. Lagi-lagi ini Pak, gara-gara komunikasi.
Jakarta, maaf yang besok, kemudian ketemu anak-anak Jakarta pas kami bahas hukum rebounding, fatwa MUI terkait rebounding. Itu Pak Yai tanya kepada putranya yang sedang selesai di Jakarta, rebounding itu apa to ya? Anu Mbah, wanu to kriting diluruskan. Ayo rebounding yo luruskan to Mbah. Oh, ngono. Besok pulang neng desa, imam sholat, mohon softnya di rebounding. Maka saya menghindari hal begitu, ya. Atau sebaliknya, neng desa ceramah, ibu sekalian banyak mahasiswa kita sekarang kritis. Itu malah takut ke rumah sakit pundi. Ya bukan salah mereka, salah kita senggaya gitu Pak. Banyak persoalan aktual yang harus kita selesaikan. Kalau di kampus ngomong oke, nih besok banyak persoalan aktual kurang tanya. Pak Ustaz, aktual itu apa tuh? Aktual itu persoalan yang masih hangat. Oh, aktual artinya hangat. Rangkul ceramah, Mas itu kopi ini diminum untuk Mas aktual. Dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bahkan dibutuhkan digital tapi sekaligus kreatif Pak. Ya, terus dengan bahasa-bahasa ringan, kemudian contoh Bapak Ibu, urip untuk umat banyak terus semakin masalah. Ya kita bisa berikan jawaban ringan. Satu gembok, tiga kunci, satu masalah, banyak solusi. Terjemahan dari fa inna ma'al usri yusra. Al-usr itu ma'rifat pakai alif lam, yusra itu nakirah, tak terbatas. Satu masalah, banyak solusi. Satu gembok, tiga kunci, satu masalah, banyak solusi. Kalau ada 6 gembok tanpa kunci, itu gembok rusak. Ya misalnya kreatif tapi gampang dikelompok orang kampung. Ya. Gak usah kemudian yang rumit-rumit kemudian kita sampaikan. Maka dari itu, semua yang dilakukan itu kita berdakwah di kampus ini dan nanti ke masyarakat. Prinsipnya satu. Mari Unimus warga besar Muhammadiyah memegangi prinsip bahwa kita hadir untuk memberi rahmat bagi semesta. Hidup kita bermanfaat dimanapun, di posisi apapun. Kalau kemudian bisa berdakwah dengan lisan kita, mari berdakwah dengan lisan kita. Aku tidak bisa kalau ngomong ya maaf dengan dana. Wes pokoknya kegiatan aku tak ingin nyumbang. Ya alhamdulillah, bisa ngomong nih buat keluarga. Alhamdulillah saya dosen Unimus Pak. Alhamdulillah meskipun gaji belum sebanyak konglomerat, tapi insya Allah saya masih bisa aman. Sebetulnya tidak apa-apa. Orang bisa ngomong dengan harta. Nggak punya duit, gaji nggak cukupi untuk support dana dengan tenaga. Besok 17-an tak ewangi, aku siap nonton kursi. Aku mikir raiso, duit raiso, tenaga. Begitu tanggal 16 pagi, Pak nonton kursi, dan hukuman masuk. Sakit, maka masih ada sumbangan yang berikutnya dengan doa. Terus tak nanti mumpung acaranya lancar. Jangan lupa Pak, saya pegawai Unimus, tiap hari ada doa pagi, insya Allah doa mustajabah. Tak dongake, muga-muga lancar, muga-muga berhasil diliwat dan disegur. Itu kan doa yang makbul Pak. Ya begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya supaya kemudian kita punya peran dakwah di masyarakat. Itu Bapak Ibu, saya jawab nanti maksimal 45 menit pas jam 9. Mudah-mudahan nanti slide berikutnya bisa dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini masih banyak slide-nya.